Halo semua, perkenalkan saya Gisel Gracia Liukristi dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan bahas biografi salah satu tokoh penting yaitu Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor empati wanita. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Semasa kecil, Kartini diasuh oleh ibunya M.A. Ngasirah. Karena ibu Kartini berasal dari kalangan biasa saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati memiliki istri bangsawan. Lalu ayah Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sroningrat, menikah kedua kalinya dengan putri Raja Madura, Raden Ajeng Morjam. Kartini kemudian memiliki total 11 saudara, baik saudara kandung maupun tiri. Kartini dipingit sekitar 4 tahun saat berusia 12 hingga 16 tahun bersama kedua saudaranya Kardina dan Siomatri. Arti dari pingitan adalah tradisi Jawa di mana seorang perempuan tidak boleh keluar rumah dan dibatasi pergaulannya. Perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki karena laki-laki lebih bebas, bisa sekolah, bekerja, dan menentukan hidupnya sendiri. Walau perempuan hanya dipersiapkan untuk menikah, mengurus rumah, dan tidak bisa bersekolah tinggi. Padahal Kartini ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Apakah inilah yang disebut ketidaksetaraan gender? Dan hal ini membuat Kartini bingung, karena justru menurut Kartini yang tidak pantas dan tidak adil bagi orang menganggap itu hal biasa dan normal. Tapi semua itulah yang mengubah Kartini dengan impian yang besar bagi sekitar, yaitu untuk memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, berusaha mengubah pandangan bahwa perempuan juga harus punya hak yang sama dan tak biarkan kaum perempuan terulang lagi dalam apa yang dirasakan Kartini. R.A. Kartini memiliki kesempatan bersekolah di Europees School dengan singkatan ILS di Jepara saat usia 12 tahun. ILS adalah sekolah dasar khusus anak-anak Eropa dan pribumi kalangan bangsawan. Setelah lulus, ayahnya R.M. Sroningrat tidak izinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke Holger School karena Kartini harus menjalani masuk pingitan lagi dari terikat adat Jawa yang ketat. Dalam masa pingitan, Kartini tetap melakukan hobi membacanya. Dia membaca buku-buku kiriman kakaknya R.M. Panci Surkartono seperti koran, buku, dan majalah dari luar maupun dalam negeri, dari konteks sosial, politik, hingga sastra. Kartini pernah menuangkan pikirannya mengikuti tulisan oleh majalah mingguan perempuan dari Belanda yang bernama Die Hollandsche Lady. Abendanon adalah seorang direktur Departemen Menteri Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda. Dengan Rosa Abendanon dikenal sahabat pena Kartini. Perkenalan pertama antara Kartini dan Abendanon terjadi dalam hubungan surat menyurat. Dari surat-surat itu, Abendanon sangat terkesan dengan pemikiran Kartini soalnya kaum pendidikan perempuan, kritik terhadap ketidakadilan sosial, serta keinginan memajukan kaum pribumi. Sekitar tahun 1902 ketika J.H. Abendanon melakukan kunjungan kerja ke Jawa. Dalam kesempatan itu ia mengunjungi Jepara, tempat tinggal Kartini, dan bertemu langsung dengannya. Dari rancangan Kartini dan rencana itu semua didukung oleh J.H. Abendanon untuk mendapatkan beasiswa belajar ke Belanda serta memulai jalinan hubungan intelektual. Pernikahan Raden Ajeng Kartini berlangsung pada tahun 1903 dengan suaminya Bupati Remang, Raden Adipati Joyo Diningrat. Usai utusan ini disebabkan Kartini tidak bisa memihak menjalankan dua hal sekaligus.
dan bersedia keputusan oleh rancangan keluarganya yang sudah menyiapkan pernikahan untuknya. Suaminya dikenal memiliki pandangan yang relatif lebih terbuka. Ia sangat mendukung Kartini sehingga memperoleh kesempatan untuk tetap menjalankan gagasan-gagasannya, terutama di bidang pendidikan. Berlangsung, Kartini memasuki dalam peran sebagai istri seorang pejabat tinggi pribumi. Setelah menikah, R.A. Kartini mendapat dukungan dari suaminya. Ia kemudian membuka sekolah yang bernama Kartini School pada tahun 1912 di sekitar di rumahnya di Remang. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van Deventer dan tokoh politik etis. Di sana Kartini mengajarkan membaca, menulis, dan keterampilan dasar bagi kaum perempuan. Ia berusaha membuktikan bahwa keterbatasan yang dulu ia rasakan tidak sepenuhnya menghalang upaya untuk membawa perubahan. Dengan kata lain, perkawinan tidak ia jadikan akhir dari cita-citanya, melainkan awal dari bentuk perjuangan yang berbeda. Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya bernama R.M. Svesalit Dejeje di Ningrad pada 17 September dan wafat pada usia muda berusia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Buru, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kasus ini berkaitan oleh penyebab utamanya adalah dengan kondisi kesehatan setelah persalinan. Pada masa itu, penanganan medis masih terbatas sehingga komplikasi setelah melahirkan sering berakibat fatal. In Memoriam, sahabat-sahabat Kartini menuliskan kenangan yang berisi pujian terhadap kepribadian dan perjuangannya. Door Desternich Touchlich, kalau diartikan dalam terjemahan adalah habis gelap terbitlah terang. Bukunya terbit pada tahun 1911 oleh J.H. Abendanon setelah Raja Kartini wafat. Ia selama 7 tahun mengumpulkan dan membukukan dari waktu Kartini surat menyurat ke sahabatnya di Belanda. Tanpa dia, pemikiran Kartini mungkin enggak akan dikenal luas, bahkan bisa aja hilang. Karena buku ini, ide Kartini tentang pendidikan perempuan, kesetaraan, dan kemajuan bangsa mulai dikenal di Belanda dan Indonesia. Tapi di sisi lain, Abendanon juga menyunting isi surat-surat Kartini supaya sesuai dengan sudut pandang pemerintah kolonial Belanda. 3 keistimewaan Kartini adalah: pertama, cerdas dan berwawasan luas; kedua, berani bermimpi dan berinovasi; 3, berjiwa sosial. Untuk 3 keteladanan Kartini adalah: pertama, patuh dan menghormati orang tua; 2, pandangan pantang menyerah dalam belajar; dan ketiga, berani menyuarakan kesetaraan perempuan. Yang terakhir adalah pada 2 Mei, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 108 pada tahun 1964 untuk menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, atau dikenal untuk memperingati Hari Kartini. Yang terakhir, quote dari Kartini tercantum pada "Tiada awan di langit yang tetap selamanya, tidak mungkin akan terus-menerus terang cuaca, sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam." Dari itulah kita pelajari bahwa Kartini belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari pemikiran dan
keberanian untuk bersuara. Kartini bukan hanya simbol, tetapi manusia biasa yang berjuang melawan keterbatasan pada zamannya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton hingga habis. Bye-bye.